Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Habibi dari kelas 1A D3 Teknologi Laboratorium Medik Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Saya di sini akan menjelaskan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Kesehatan Reproduksi bagi Remaja. Yang pertama, usia berapakah remaja itu? Remaja dibagi menjadi usia remaja itu dibagi menjadi 4 tahap ya. Yang pertama itu adalah pra remaja atau prapubertas, yakni dari usia 10 sampai 12 tahun. Yang kedua, remaja awal, yaitu masa pubertas dari usia 12 lebih, dari usia 13 sampai 16 tahun. Lalu remaja pertengahan dari 16 sampai 19 tahun, dan remaja akhir dari usia 19 sampai 22 tahun. Tanda pubertas remaja bagi laki-laki yaitu ditandai dengan terjadinya mimpi basah, yakni mimpi melakukan jima sehingga keluar sperma saat bangun tidur, saat tidur, sehingga setelah bangun tidur akan kita temukan sperma di celana laki-laki jika terjadi mimpi basah. Lalu untuk wanita terjadinya menstruasi. Dua kejadian ini merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh. Artinya orang tersebut sudah harus bertanggung jawab pada diri masing-masing atas setiap niat dan perbuatan yang dilakukannya. Ciri dan tanda pubertas. Untuk laki-laki, ciri-cirinya itu yang pertama adalah mimpi basah, yakni laki-laki memimpikan melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan atau yang menyebabkan keluarnya sperma atau air mani ketika tidur. Itu adalah salah satu ciri dari pubertas laki-laki. Lalu selanjutnya yaitu tumbuhnya rambut di bagian tertentu seperti di bagian ketiak, kumis, bagian alat kelamin, dada, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah tumbuhnya jakun. Yang keempat, suara cenderung ngebas. Lalu yang kelima, timbul jerawat seperti ini. Dan yang keenam adalah tumbuh semakin tinggi sekitar 7 sampai 10 cm per tahun, semakin cepatnya. Lalu untuk perempuan, yang pertama adalah terjadinya menstruasi, tumbuh rambut di bagian tertentu seperti ketiak, bagian V atau di sekitar vagina. Lalu payudara mulai tumbuh membesar. Keempat, pinggul melebar, timbul cairan putih atau keputihan. Dan yang keenam, mulai tumbuhnya jerawat. Kesehatan reproduksi yaitu adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Nah, untuk mencapai hal tersebut atau menjaga hal tersebut, kita harus membersihkan alat kelamin atau alat reproduksi yang benar bagi laki-laki maupun perempuan. Tujuannya adalah menjaga kebersihan, kesehatan agar tidak timbulnya penyakit atau hal yang tidak diinginkan. Untuk perempuan, cara membersihkannya itu bersihkan lipatan kulit setelah buang air, karena setelah buang air itu kan pasti akan basah, dan lipatan kulit itu bisa menyebabkan timbulnya bakteri akibat dari lembab. Lalu yang kedua, keringkan setelah buang air. Lalu jangan menyemprotkan parfum ke alat kelamin, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari atau
atau apabila jika basah. Lalu untuk laki-laki, bersihkan alat kelamin setelah buang air. Tujuannya yaitu agar tidak lembab sehingga tidak timbul bakteri. Menggunakan celana yang tidak ketat, cuci tangan sebelum dan sesudah buang air, dan juga kita harus sering mencukur bulu rambut, mencukur rambut di area alat reproduksi, karena jika rambut yang basah, lembab, lalu kita tidak kita perhatikan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan lembab dan yang bisa menyebabkan timbulnya bakteri dan penyakit yang tidak kita inginkan. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan reproduksi. Dalam menjaga kesehatan alat atau sistem reproduksi kita bagi remaja, kita harus memperhatikan beberapa hal ini dan menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di saat ini di saat pandemi gini, kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita untuk terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti terkena penyakit gitu. Alhamdulillah. Nah, yang pertama untuk menjaga kesehatan reproduksi kita yakni adalah menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri kita, kebersihan alat vital kita. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan alat kelamin kita yakni seperti mencukur rambut sekitar alat vital, mengeringkan alat vital setelah buang air kecil atau buang air besar, dan rajin mencuci tangan, mencuci alat kelamin kita, dan lain-lain, mengganti celana dan lain-lain. Nah, dan juga untuk di lingkungan sekitar kita, karena lingkungan juga sangat berpengaruh. Nah, yang kedua adalah makan dan minum yang bergizi. Di tengah pandemi seperti ini, makan dan minum yang bergizi itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk menjaga imunitas diri kita, termasuk pada kesehatan reproduksi. Nah, jika makanan kurang memenuhi kebutuhan gizi kita, bisa terjadi dampak yang buruk gitu. Nah, khususnya untuk laki-laki yang saya tahu, kita harus seperti memakan buah-buahan, makan makanan yang mengandung hormon testosteron, ya seperti buah alpukat dan lain-lain. Bisa searching di Google. Nah, yang selanjutnya, hindari meminum alkohol. Alkohol dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Bisa menjadi mandul, apalagi ya kalau misalnya hamil, terus ibunya itu suka minum alkohol, bisa nanti anaknya itu terjadi mengalami kelainan atau cacat atau bisa jadi keguguran. Nah, lalu yang selanjutnya adalah menghindari pergaulan bebas. Nah, untuk kita sebagai remaja, khususnya ya kita sebagai remaja itu harus benar-benar menjaga atau memperhatikan atau memilah juga pergaulan kita, teman-teman kita. Kita harus dapat memilih mana teman-teman yang baik, mana yang buruk, mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Karena pada zaman sekarang ini terjadinya seperti aborsi, lalu HIV AIDS, lalu ya dan lain-lain, itu kan terjadi karena pergaulan bebas gitu kan. Kita itu harus benar-benar menjaga kehidupan pertemanan kita untuk menjadi pertemanan persahabatan yang sehat gitu kan, yang mendukung pada kehidupan sekolah, pada pendidikan dan lain-lain.
Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Kurang istirahat itu dapat berpengaruh pada kesehatan reproduksi kita. Ya, seperti lemahnya kekuatan sperma atau yang lainnya. Selanjutnya adalah hindari stres. Stres juga sama dapat mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi kita, baik laki-laki maupun perempuan sama. Lalu yang selanjutnya adalah mengatur emosi. Yang selanjutnya adalah hindari seks bebas. Seperti yang tadi ya, akibat dari pergaulan bebas itu salah satunya adalah seks bebas. Sepertinya dari seks bebas ini dapat terjadi beberapa hal yang kita tidak inginkan, ya seperti terjadinya aborsi, HIV dan lain-lain, itu terjadi akibat dari seks bebas. Lalu yang terakhir adalah olahraga secara teratur. Nah, untuk kita sebagai remaja, kita harus rajin-rajin olahraga secara teratur dan cukup ya. Karena olahraga itu sangat berdampak baik gitu bagi kesehatan kita, baik itu kesehatan reproduksi, kesehatan jantung dan lain-lain. Nah, sekian dari saya, mohon maaf ya bila banyak kesalahan. Cukup sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, semoga dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari, semoga bermanfaat juga untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.